Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang saya beri judul Amazon Web Service Sales Performance Review for 2024 Business Strategy. Pada proyek ini akan dibagi ke dalam tiga bagian yang dimulai dengan project introduction, lalu dilanjut dengan data understanding, dan diakhiri exploratory data analysis. Kita mulai di bagian pertama terkait project introduction. Amazon Web Service yang selanjutnya disingkat sebagai AWS ialah perusahaan yang berbasis cloud computing dan juga memberikan dan salah satu layanan bisnisnya itu adalah produk software as a service atau SaaS. Model SaaS ini akan memudahkan customer untuk bisa menggunakan software tanpa harus melakukan instalasi lokal, sehingga memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi customer ketika membutuhkan software tersebut. Yang menjadi background pada proyek ini adalah persaingan industri SaaS ini cukup ketat, sehingga perlu bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi performa penjualan secara berkala untuk menjaga profitabilitas perusahaan dan juga memastikan pertumbuhan bisnisnya terus berjalan. Permasalahan pada proyek ini ialah para stakeholder di Departemen Sales ini ingin merancang strategi bisnis di tahun 2024 yang berbasis dengan data. Dan di satu sisi, para manajemen tertinggi juga menuntut eh, stakeholder di Departemen Sales untuk bisa memberikan gambaran strategi apa yang akan diimplementasikan di tahun 2024. Di satu sisi, di Departemen Sales tidak ada sumber daya manusia yang bisa melakukan pengolahan data, memberikan insight dan juga strategi bisnis yang bisa direkomendasikan. Oleh karena itu, pada proyek ini, pada proyek ini bisnis dan data analis akan membantu dalam proses perumusan rancangan strategi bisnis di Departemen Sales untuk tahun 2024. Tujuan dari proyek ini dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu pada intinya adalah menganalisa performa penjualan. Namun yang membedakan adalah dari beberapa aspek seperti berdasarkan waktu, aspek geografis, industri, produk, dan juga customer. Diharapkan dengan analisis ini nantinya bisa membantu stakeholder di Departemen Sales merumuskan strategi sales yang akan tepat sasaran dan juga efektif yang bisa diimplementasikan di tahun 2024. Selanjutnya terkait data understanding. Pada dataset yang digunakan yaitu adalah data penjualan em, perusahaan AWS, dan berikut adalah variabel-variabel yang ada pada dataset tersebut. Variabelnya saya bagi ke dalam 5 grup, yaitu variabel yang berkaitan dengan transaction identifier, region identifier, customer identifier, product identifier, dan juga business metrics. Berikut adalah gambaran singkat mengenai informasi dari dataset yang digunakan dalam proyek ini. Lalu bagian berikutnya terkait data cleaning. Sebelum data analisis dilakukan, proses data cleaning harus dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan datanya bersih dan siap untuk digunakan untuk proses data analisis. Dimulai dari pengecekan value duplikasi duplikasi data. Di sini tertampil bahwa pada dataset tidak ada em, value yang terduplikasi. Lalu selanjutnya mengecek missing value dari dataset ini, dan sebagaimana yang tertampil tidak ada value yang hilang dari setiap variabel yang ada pada dataset. Lalu selanjutnya terkait format konsistensi.
Pengecekan format konsistensi ini dilakukan pada variabel-variabel selain dari business metrics dan tidak ada masalah format pada variabel-variabel tersebut. Selanjutnya mengecek dari sisi outliernya. Untuk pengecekan outlier ini dilakukan pada variabel-variabel yang dikategorikan sebagai business metrics. Berdasarkan hasil pengecekan, ditemukan bahwa seluruh variabel memiliki outliernya. Namun, namun outlier tersebut tidak dianggap sebagai data anomali karena nilai-nilai yang sifatnya ekstrim, baik itu nilainya tinggi atau rendah dari setiap variabel tersebut, dikategorikan sebagai hal yang natural dalam konteks bisnis. Karena ini akan bergantung dengan transaksi bisnis, kuantitas yang dipesan, kebijakan diskon, dan juga profit yang dihasilkan. Lanjut, membahas terkait analisis data, insight, dan rekomendasi. Berikut adalah data visualisasi berkaitan dengan analisa performa penjualan dari sisi tahun dan bulan. Insight yang bisa ditangkap itu salah satu, salah tiganya adalah yang pertama, penjualan secara umum menunjukkan tren meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2021. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global atau perubahan strategi bisnis. Sebagaimana yang tertampil pada chart, kita bisa lihat di tahun 2020 ke 2021 ada penurunan walaupun sedikit, tetapi di sini bisa menjadi evaluasi apa yang terjadi pada tahun 2021 sehingga terjadinya penurunan seperti itu. Lalu pada setiap tahunnya ada pola yang konsisten di mana setiap awal bulan di setiap tahun itu penjualan mencapai pada titik terendahnya. Tetapi seiring waktu menuju bulan-bulan terakhir di bulan-bulan terakhir di satu tahun seperti di bulan November atau Desember penjualan mengalami peningkatan. Artinya bisa dibilang bahwa em, ada pola tersendiri dari penjualan produk SaaS ini yang bisa menjadi evaluasi atau perhatian bagi stakeholder sales. Lalu pada tahun 2003 terdapat tren pertumbuhan penjualan yang konsisten dari bulan April hingga September yang menandakan adanya momentum positif pada pertengahan tahun. Itu adalah data insight-nya dan rekomendasi yang bisa dilakukan, yaitu melakukan analisis lebih lanjut untuk bisa memahami apa sih penyebab penurunan penjualan di bulan-bulan tertentu. Jika memang disebabkan adanya faktor musiman atau mungkin perusahaan eh, eh, memiliki eh, campaign marketing yang mempengaruhi penjualan, itu bisa menjadi evaluasi. Lalu memanfaatkan bulan-bulan dengan penjualan tertinggi di sekitar bulan November dan Desember dengan meningkatkan campaign pemasaran, promo atau bundling produk untuk memaksimalkan pendapatan. Lalu selanjutnya mengevaluasi kembali strategi bisnis dan faktor eksternal apa yang menyebabkan penurunan penjualan di tahun 2021 agar nantinya strategi yang akan diimplementasikan di 2024 itu bisa efektif dan juga atas apa yang terjadi di tahun 2021 itu bisa dihindari di tahun 2024. Selanjutnya melakukan analisa performa penjualan berdasarkan aspek kewilayahan. Di sini kita lihat United States menjadi negara dengan pencapaian penjualan yang paling tinggi. Namun jika dibandingkan dengan negara lainnya, cukup ada gap yang jauh sehingga ini perlu menjadi suatu perhatian bagi bagi stakeholder di bagian sales. Lalu rekomendasi yang bisa diimplementasikan terkait dengan temuan insight data yang ditampilkan yang pertama adalah meningkatkan penetrasi pasar di negara dengan penjualan tertinggi melalui program loyalitas, upselling ataupun cross-selling.
Lalu selanjutnya melakukan riset yang lebih dalam pada negara dengan penjualan tertinggi untuk bisa memahami kebutuhan spesifik dan menyesuaikan penawaran produk. Dan dan selanjutnya adalah stakeholder sales perlu untuk bisa meningkatkan penjualan di negara-negara lainnya untuk menghindari resiko bisnis jika memang di satu negara itu mengalami krisis atau mungkin ada pemain lain yang lebih menguasai pangsa pasar di sana sehingga perusahaan AWS perlu untuk bisa melihat negara-negara lain yang potensial untuk ditingkatkan yang perlu ditingkatkan total sales-nya. Lalu kalau berdasarkan industri, industri finance menjadi industri utama bagi perusahaan AWS dalam penjualan produk SaaS-nya seperti itu. Lalu dibandingkan juga dengan industri lainnya, antara finance dan 9 industri lainnya itu cukup memiliki gap yang cukup jauh. Artinya industri finance menjadi tulang punggung bagi pendapatan perusahaan AWS. Oleh karena itu, em, rekomendasi yang bisa diberikan yang pertama adalah meningkatkan layanan, melakukan upselling, dan juga menciptakan solusi yang lebih spesifik untuk industri yang sudah terbukti menghasilkan penjualan terbesar. Lalu juga mengurangi ketergantungan pada satu atau dua industri dengan memperluas lagi strategi pemasaran ke sektor-sektor lainnya, sehingga nanti bisnis lebih tahan terhadap perubahan pasar. Dan yang ketiga adalah melakukan riset lebih dalam pada industri top performer untuk memahami kebutuhan spesifik, tantangan, dan tren yang sedang berkembang. Lalu juga melakukan penyesuaian pada fitur produk yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang keempat, berdasarkan produk, em, top 3 produk dari AWS yang banyak terjual yaitu adalah Contact Matcher, Finance Hub, dan juga Site Analytics. Kalau dilihat berdasarkan insight-nya adalah selisih antara produk bestseller dengan produk lainnya ini cukup besar. Hal ini bisa membuat perusahaan dalam posisi beresiko. Karena jika nantinya terjadi perubahan tren atau kompetitor mengeluarkan produk serupa, bisa jadi produk-produk ini sudah tidak fit di pasar. Lalu produk yang nilai penjualannya di bawah produk best selling tetap memiliki kontribusi pada penjualan sehingga masih ada peluang untuk bisa meningkatkan potensi penjualannya. Lalu rekomendasi yang bisa dilakukan adalah untuk produk yang dikategorikan best selling, perusahaan perlu untuk menjaga kualitas dan juga ketersediaannya. Lalu untuk produk yang di bawahnya, di bawah dari best selling, perlu adanya optimasi dan juga memastikan apakah fitur-fitur yang ada eh, pada produk tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak. Dan selanjutnya memperdalam lagi riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan dan tren pasar agar menjadi landasan dalam pembuatan fitur baru atau fitur tambahan yang nantinya relevan dengan yang diinginkan target pasar. Lalu yang kelima adalah berdasarkan customer di pada data visualisasi dilihat bahwa perusahaan Anthem ini menjadi perusahaan yang memberikan kontribusi penjualan paling tinggi dan juga terlihat juga perusahaan-perusahaan lainnya memiliki gap yang cukup jauh dengan perusahaan Anthem seperti itu. Lalu dengan temuan data temuan seperti ini membuat perusahaan juga ada dalam posisi resiko jika terlalu bergantung pada satu perusahaan saja karena bisa jadi ke depannya kompetitor masuk kepada perusahaan itu lalu memberikan penawaran yang mungkin tidak semenguntungkan AWS dan akhirnya perusahaan itu memutuskan untuk berpindah produk seperti itu. Lalu rekomendasi yang bisa diberikan yaitu adalah yang pertama terhadap 10 customer dengan nilai belanja yang terbesar, bisa dibuatkan loyalty program atau priority service untuk menjaga kepuasan dan juga menjaga
retensi mereka untuk melakukan pembelian seperti itu. Lalu melakukan riset customer secara mendalam untuk memahami apa saja kebutuhan spesifik yang dibutuhkan dari setiap perusahaan karena setiap perusahaan memiliki pain point-nya sendiri dan juga memang setiap perusahaan yang tertulis di sini bergerak di industri yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir melakukan edukasi kepada perusahaan-perusahaan ini terkait produk yang perusahaan AWS miliki dan juga promo khusus untuk mendorong customer yang di luar dari top 10 agar bisa melakukan transaksi dan nantinya juga bisa di nurture untuk bisa ditingkatkan kontribusi penjualannya terhadap perusahaan. Demikian presentasi atas proyek yang saya jelaskan.